Halo semuanya, selamat datang kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di pertemuan ke-11. Hari ini kita akan membahas mengenai Indirect Financial Compensation atau kompensasi finansial tidak langsung dan yang biasa disebut dengan benefit. Jadi yang dimaksud dengan kompensasi finansial tidak langsung ini adalah seluruh penghargaan finansial atau kompensasi finansial yang diberikan oleh perusahaan tetapi tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Biasanya kompensasi finansial tidak langsung ini diberikan kepada karyawan bukan dalam bentuk uang seperti ketika perusahaan memberikan gaji, namun diberikan dalam bentuk lain, misalnya saja fasilitas dari perusahaan. Namun demikian tetap disebut sebagai kompensasi finansial karena perusahaan tetap harus mengeluarkan uang untuk memberikan benefit atau tunjangan tersebut kepada karyawan, walaupun karyawannya menerima dalam bentuk lain. Berikut merupakan bentuk-bentuk komponen dalam kompensasi finansial tidak langsung atau juga yang biasanya disebut tunjangan atau benefit. Jadi ada dua benefit. Yang pertama itu adalah benefit wajib berdasarkan peraturan pemerintah dan yang kedua adalah benefit di luar kewajiban dari pemerintah. Benefit wajib berdasarkan peraturan pemerintah di sini misalnya saja ada BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Kemudian benefit lain di luar dari kebijakan pemerintah itu ada misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan kecelakaan, dana pensiun, cuti dibayar, employee services, dan juga workplace flexibility. Ini sudah kita singgung sedikit di pertemuan minggu kemarin. Oke, mari kita bahas bentuk-bentuk kompensasi finansial tidak langsung ini satu persatu dari awal. Yang pertama tadi, tunjangan atau kompensasi finansial tidak langsung ada yang merupakan kompensasi finansial tidak langsung yang wajib. Wajib ini berarti diharuskan oleh pemerintah. Jadi benefit wajib atau tunjangan wajib berdasarkan peraturan pemerintah itu merupakan bentuk kompensasi finansial langsung yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya karena hal tersebut diwajibkan oleh pemerintah dalam peraturan negara. Jadi ada peraturan di dalam pemerintah jadi ada peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk memberikan beberapa jenis tunjangan atau benefit kepada karyawannya. Contohnya di sini, benefit yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu adalah program jaminan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2013 yang mengatur bahwa perusahaan yang punya tenaga kerja lebih dari 9 orang atau memberikan upah paling sedikit 1 juta per bulan kepada karyawannya wajib mendaftarkan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan perusahaan. Karena sifatnya wajib, berarti semua perusahaan yang telah memenuhi kriteria tersebut harus mengikuti peraturan tersebut. Apabila tidak, akan ada sanksi hukumnya. Kita lihat dulu dari yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Jadi melalui BPJS Ketenagakerjaan ini, karyawan yang bekerja di suatu perusahaan akan mendapatkan manfaat perlindungan. Yang itu diantaranya adalah yang pertama jaminan kecelakaan. Jadi yang dimaksud dengan jaminan kecelakaan di sini adalah
Apabila karyawan yang telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan, baik itu dalam kecelakaan kerja maupun kecelakaan di luar pekerjaan, maka dia berhak untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit pemerintah dan biaya perawatannya akan dibebankan kepada BPJS. Kemudian ada juga santunan kematian. Jadi santunan kematian ini adalah sejumlah uang yang akan diberikan kepada ahli waris ketika karyawan tersebut meninggal, mungkin dikarenakan kecelakaan kerja. Di sini besarnya jumlah santunan yang akan diberikan kepada anggota keluarga apabila ada karyawan yang meninggal itu adalah sebesar 36 juta rupiah. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan santunan sebesar 48 kali gaji kepada ahli waris atau kepada anggota keluarga apabila karyawan yang tertanggung dalam BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Jadi kalau misalnya orang tersebut gajinya setiap bulan adalah 2 juta, kemudian orang tersebut meninggal karena kecelakaan kerja dan telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka ahli waris atau keluarga dari karyawan tersebut akan mendapatkan uang santunan sebanyak 48 dikali 2 juta atau sekitar 96 juta rupiah. Kemudian sebagian hasil dari iuran BPJS Ketenagakerjaan ini dapat dialihkan menjadi tabungan yang dapat diambil di masa yang akan datang. Selain itu, iuran BPJS yang telah dibayarkan juga dapat digunakan sebagai uang pensiunan. Jadi BPJS selain memberikan ketiga manfaat tadi juga memberikan penawaran jasa pemberian pensiun kepada karyawan yang telah habis masa pengabdiannya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan swasta, mereka juga dapat memberikan uang pensiun kepada karyawannya setelah karyawannya selesai masa tugasnya atau setelah karyawannya pensiun dengan memanfaatkan jasa dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan wajib yang diatur oleh pemerintah itu adalah BPJS Kesehatan Perusahaan. Nah, BPJS Kesehatan Perusahaan ini sebenarnya dia sama saja dengan BPJS Mandiri gitu. Jadi intinya ya perusahaan membayarkan sejumlah uang kepada BPJS, kemudian nanti karyawan apabila sakit dia bisa menggunakan kartu BPJS ketika berobat sehingga dia tidak perlu lagi membayar biaya pengobatan. Gitu. Jadi intinya sama dengan BPJS Mandiri yang orang-orang bayarkan ke BPJS dan nanti dia bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis dengan menggunakan kartu BPJS itu. Bedanya di sini adalah hanya dari cara perhitungannya. Untuk BPJS individu atau BPJS peserta mandiri, jadi ini adalah untuk orang-orang yang dia itu tidak menerima upah dari perusahaan atau dari pemerintah atau dari pihak lainnya. Itu dia bisa membayar sendiri BPJS dan harganya itu adalah untuk yang kelas 1 dia 160.000, kelas 2 110.000, kelas 3 42.000. Namun pada saat pandemi ini jumlah yang peserta individu harus bayarkan itu mendapatkan subsidi sehingga dari yang semula 160.000 di kelas 1 menjadi 150.000, kemudian kelas 2 menjadi 100.000, kemudian kelas 3 menjadi 35.000. Nah, kemudian kalau untuk yang BPJS Kesehatan Perusahaan itu perhitungannya sedikit berbeda. Pada BPJS Kesehatan Perusahaan, besaran iuran BPJS Kesehatan Perusahaan yang harus dibayarkan itu tidak sama dengan iuran BPJS Kesehatan Individu. Kalau di iuran BPJS Individu tadi kan ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, di iuran BPJS Kesehatan Perusahaan ini tidak ada kelas-kelasnya, tapi jumlah iurannya akan disesuaikan dengan tingkat gaji karyawan tersebut.
Jadi semakin tinggi gaji seorang karyawan, maka jumlah iuran BPJS kesehatan perusahaan yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Nah, di sini siapa yang akan membayar iuran BPJS kesehatan? Apakah perusahaan atau dibebankan kepada karyawan? Jadi peraturannya di dalam pembayaran BPJS kesehatan perusahaan itu sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lagi ditanggung oleh karyawan yang biasanya dilakukan dengan cara pemotongan gaji. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tarif iuran BPJS kesehatan perusahaan itu adalah 5% dari gaji atau upah karyawan. Dari 5% itu, 4% itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi 4%-nya itu dibayarkan oleh perusahaan, tidak memotong gaji karyawan. Kemudian 1% sisanya itu dibayarkan oleh karyawan atau harus ditanggung oleh karyawan, dan biasanya oleh perusahaan ini langsung dipotong dari gaji yang biasa diberikan. Jadi 4% ditanggung oleh perusahaan di luar potong gaji, kemudian 1%-nya dipotongkan dari gaji karyawan itu sendiri. Kemudian di sini ada upah maksimal yang dijadikan dasar perhitungan BPJS. Ada upah maksimalnya, yaitu adalah 12 juta per bulan. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya ada karyawan yang gaji per bulannya lebih besar dari 12 juta, maka tarif yang dikenakan dia hanya tetap sebesar 5% dari 12 juta. Jadi kalau gajinya pun adalah misalnya 15 juta per bulan, ya tarif atau iuran dari BPJS yang harus dia bayarkan itu tetap dihitung dengan cara mengalihkan 5% dari 12 juta. Hal ini dikarenakan tadi adanya gaji atau upah maksimal yang dijadikan dasar perhitungan BPJS, yaitu sebesar 12 juta per bulan. Mari kita lihat contohnya dari simulasi berikut. Dalam simulasi berikut diketahui bahwa ada seorang karyawan yang mendapatkan gaji bulanan sebanyak 15 juta per bulan. Tadi sudah dijelaskan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan itu adalah 5%. 4%-nya harus dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan 1%-nya dibayarkan oleh karyawan dengan cara pemotongan gaji. Nah, iuran yang ditanggung perusahaan di sini berarti dihitung dari 4% dikali 12 juta. Hasilnya adalah 480.000. Kemudian iuran yang harus dipotong dari gaji atau yang harus ditanggung oleh karyawan sendiri itu adalah 1% dikali 12 juta. Hasilnya adalah 120.000. Jadi total iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan itu adalah 600.000. Nah, di sini walaupun gajinya itu adalah 15 juta, tapi yang dikalikan dengan 4% dan 1% itu adalah 12 juta. Hal ini dikarenakan tadi ada peraturan tentang gaji maksimal. Jadi yang dijadikan dasar untuk menghitung besaran iuran BPJS Kesehatan itu maksimal gajinya adalah 12 juta. Jadi walaupun misalnya gajinya lebih dari 12 juta, tetap saja iuran yang dibayarkan akan sama dengan ketika gaji orang tersebut adalah 12 juta. Tapi kalau misalnya gaji karyawan itu di bawah 12 juta, ya berarti tetap dikalikan dengan gaji normal yang dia peroleh. Jadi kalau misalnya gajinya 9 juta ya tinggal 5% dikalikan dengan 9 juta. Itu adalah total iuran BPJS yang harus dibayarkan. Kemudian di sini ada soal yang pertama yang harus dikerjakan di Google Form melalui Classroom. Silakan dibaca soalnya, kemudian nanti dikerjakan. Kita langsung lanjut saja ke slide yang berikutnya. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya benefit di luar kewajiban dari pemerintah. Nah, benefit atau tunjangan di luar kewajiban dari pemerintah ini merupakan bentuk kompensasi finansial tidak langsung yang diberikan kepada karyawan bukan karena adanya paksaan atau aturan dari pemerintah, tapi karena perusahaan memang peduli dengan karyawan atau sebagai bentuk
usaha perusahaan untuk memberikan kompensasi atas jasa atau kontribusi yang telah diberikan oleh karyawan selain dalam bentuk kompensasi finansial langsung. Adapun komponen atau contoh dari bentuk benefit atau kompensasi finansial tidak langsung di luar kewajiban dari pemerintah, tadi sudah saya sebutkan, misalnya saja ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan kecelakaan, dana pensiun, cuti dibayar, employee services, dan juga workplace flexibility. Pertama, di sini akan kita bahas tentang asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan kecelakaan. Jadi, perusahaan itu dapat memberikan asuransi di luar BPJS berupa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan juga asuransi kecelakaan. Nah, biasanya maksud saya perusahaan ini akan menggunakan jasa dari perusahaan asuransi swasta yang menyediakan skema asuransi untuk karyawan perusahaan. Contohnya di sini ada Ava Group Medical Protection yang dikeluarkan oleh asuransi Astra, ada juga Pru Corporate Medical yang dikeluarkan oleh Prudential. Jadi yang dimaksud dengan asuransi kesehatan di sini adalah perusahaan itu akan membayarkan sejumlah uang atau polis kepada perusahaan asuransi, di mana polis itu nanti akan disesuaikan dengan mungkin jabatan dari karyawan dan juga masa kerja dari karyawan tersebut. Nah, sebagai gantinya karena perusahaan telah membayarkan polis asuransi kepada perusahaan asuransi, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung semua biaya medis dari karyawan yang tertanggung atau terdaftar dalam asuransi kesehatan tersebut. Jadi biaya yang ditanggung di sini misalnya saja biaya untuk rawat inap, kemudian rawat jalan, bisa juga ada penggantian biaya persalinan, biaya perawatan gigi, biaya kacamata, dan lain sebagainya, tergantung dari perhitungan atau kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan asuransi tersebut. Kemudian ada juga asuransi jiwa dan kecelakaan. Di sini perusahaan akan membayarkan sejumlah uang atau tadi yang biasa disebut dengan polis kepada perusahaan asuransi. Nah, sebagai gantinya nanti perusahaan asuransi itu akan memberikan santunan kepada karyawan-karyawan yang terdaftar dalam asuransi tadi apabila karyawan tersebut mengalami kecelakaan atau kematian karena kecelakaan kerja. Santunan tersebut akan diberikan kepada ahli waris atau kepada keluarga dari karyawan yang mengalami kecelakaan atau meninggal. Besarnya santunan yang diberikan itu akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan juga perusahaan asuransi. Kemudian di sini ada soal selanjutnya. Silahkan dibaca, kemudian nanti dijawab di Google Form yang telah ada di Classroom. Bentuk benefit atau tunjangan di luar kewajiban dari pemerintah lainnya itu adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang telah bekerja di suatu perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian karyawan tersebut telah berhenti bekerja karena memasuki usia pensiun, biasanya adalah 55 tahun atau ada juga yang sampai 60 tahun. Atau mungkin juga orang tersebut berhenti bekerja dari perusahaan tersebut bukan karena alasan usia, tapi karena alasan lainnya. Nah, walaupun dana pensiun ini diberikan kepada para PNS, namun dana pensiun juga bisa diberikan kepada para pegawai swasta. Bedanya adalah biasanya dana pensiun yang diberikan kepada PNS itu diberikan secara berkala setiap bulan. Tapi kalau dana pensiun yang diberikan oleh perusahaan swasta, biasanya itu hanya diberikan sekali saja ketika karyawan tersebut pensiun. Nah, karena diberikan sekali saja, biasanya jumlahnya di sini cukup besar. Selain itu, ada juga yang namanya cuti dibayar.
Cuti dibayar merupakan hak yang didapatkan oleh karyawan untuk tidak masuk kerja, tetapi dia tetap memperoleh gaji atau upah pada hari di mana dia tidak masuk tersebut. Biasanya, cuti dibayar ini terkenal dengan nama cuti tahunan, yang jumlahnya adalah 12 hari per tahun. Nah, jumlah tersebut tergantung dari masing-masing perusahaan. Semakin lama karyawan bekerja, biasanya perusahaan akan menambah jumlah cuti tahunan atau cuti dibayar yang bisa diperoleh oleh karyawan. Jadi selain juga masa jabatan, tingginya jabatan juga biasanya akan mempengaruhi jumlah cuti tahunan. Semakin tinggi jabatannya dan semakin lama dia bekerja di perusahaan tersebut, biasanya cuti tahunannya akan semakin banyak. Apabila cuti dibayar karyawan ini sudah habis, maka karyawan masih dapat mengajukan izin untuk tidak masuk kerja jika memang ada hal-hal yang mendesak. Namun, konsekuensi dari pengambilan cuti tidak dibayar adalah karyawan akan mendapatkan pemotongan gaji atau upah. Jadi, upah atau gaji pada hari tersebut tidak akan dibayar, sehingga nanti pada saatnya ketika dia menerima upah atau gaji, besaran upah atau gajinya itu akan terpotong. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan employee services atau layanan karyawan. Di sini merupakan jenis tunjangan atau benefit yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk fasilitas. Misalnya saja di sini yang pertama adalah bantuan pendidikan. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa memberikan bantuan kepada karyawan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan yang akan berguna bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya di perusahaan. Adapun bentuk bantuan pendidikan yang diberikan oleh perusahaan ini bisa saja dalam bentuk dana pendidikan. Jadi perusahaan memberikan semacam beasiswa kepada karyawannya. Kemudian juga ada gaji yang tetap dibayarkan selama karyawan menempuh pendidikan. Jadi misalnya karyawan tersebut harus kuliah di luar negeri selama 1 tahun. Nah, perusahaan tetap memberikan gaji karyawan tersebut walaupun dia tidak bekerja, dengan syarat nanti ketika dia selesai sekolah, kembali lagi ke perusahaan tersebut. Kemudian juga ada keleluasaan waktu bekerja selama karyawan tersebut menempuh pendidikan. Jadi mungkin karyawan jam kerjanya bisa dikurangi atau dia bisa menyesuaikan jadwal bekerjanya dengan jadwal sekolah. Kemudian bentuk employee services yang lain itu adalah asuransi untuk keluarga. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa macam asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa yang diberikan kepada karyawan. Nah, perusahaan bisa memberikan asuransi-asuransi yang lain kepada anggota keluarga, biasanya adalah suami atau istri dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi misalnya perusahaan bisa memberikan asuransi kesehatan kepada istri atau suami dari seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi misalnya saya bekerja di UMK, kemudian UMK bisa memberikan asuransi kesehatan untuk suami saya. Bentuk employee services lainnya adalah layanan kafetaria atau kantin. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa kafetaria atau kantin di lingkungan perusahaan di mana karyawan dapat makan secara gratis atau nggak harus bayar, atau mungkin juga ada perusahaan yang menyediakan kantin dengan harga yang lebih murah. Tujuan perusahaan melakukan hal ini adalah yang pertama di sini adalah agar menghemat waktu karyawan. Maksudnya di sini adalah karyawan tidak lagi membutuhkan waktu yang banyak untuk mencari tempat makan, karena tempat makan sudah disediakan di area kantor. Sehingga karena karyawan bisa menghemat waktu untuk makan, karyawan memiliki waktu yang lebih untuk beristirahat. Sehingga dimaksudkan agar ketika nanti karyawan kembali bekerja, karyawan akan menjadi lebih produktif. Kemudian tujuan lainnya adalah perusahaan ingin memberikan makanan yang sehat kepada karyawannya. Dengan memberikan makanan yang sehat diharapkan karyawan dapat melakukan
kinerjanya dengan lebih baik dan menjadi lebih produktif. Kemudian ada yang namanya biaya relokasi atau biaya pindah. Jadi sering karyawan itu harus berpindah dari cabang perusahaan satu ke cabang perusahaan yang lain. Nah, untuk pindah itu dibutuhkan biaya untuk pindah, biaya untuk menyesuaikan diri, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan bisa memberikan yang namanya biaya relokasi atau sejumlah uang atau bantuan yang diberikan kepada karyawan ketika dia harus pindah lokasi kerja karena urusan pekerjaannya. Nah, di sini contoh-contoh biaya relokasi misalnya saja yang pertama adalah biaya angkut barang-barang. Jadi biaya pindahan itu ditanggung oleh perusahaan. Kemudian mungkin yang kedua juga ada biaya atau bantuan pencarian tempat tinggal di lokasi baru. Jadi untuk mencari tempat tinggal di lokasi baru itu biasanya kan susah. Nah, perusahaan bisa memberikan bantuan atau mungkin perusahaan bisa sudah menyediakan tempat tinggal baru di lokasi bekerja yang baru. Kemudian juga biasanya ada yang namanya settlement cost atau biaya settlement atau biaya agar orang tersebut bisa lebih cepat menyesuaikan diri di lokasi yang baru. Bentuk employee services lainnya adalah premium pay atau bayaran premium atau bayaran lebih. Maksud dari premium pay di sini adalah kompensasi lebih yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena karyawan tersebut rela bekerja dalam periode waktu yang lebih lama atau lembur, atau karena karyawan tersebut mau bekerja dalam kondisi yang tidak mengenakan atau kondisi yang berbahaya. Contoh premium pay di sini adalah uang lembur untuk karyawan yang bekerja lebih dari 8 jam per hari. Kemudian juga ada bayaran lebih untuk karyawan yang bekerja misalnya pada hari Minggu atau pada hari libur. Jadi tarif karyawan itu biasanya akan beda antara ketika dia bekerja di jam normal dan di jam yang seharusnya itu merupakan hari libur atau hari Minggu. Kemudian juga mungkin bayaran lebih untuk karyawan yang bekerja di daerah yang terpencil. Karena di daerah terpencil tidak ada fasilitas dan lain sebagainya, maka dia mendapatkan premium pay. Kemudian ada juga employee services yang diberikan dalam bentuk rumah, kemudian mobil, kemudian handphone. Di mana rumah, mobil, dan handphone tersebut sebenarnya adalah milik dari kantor tersebut. Namun, perusahaan memberikan fasilitas tersebut kepada karyawan ketika karyawan tersebut telah bekerja di perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dan ketika karyawan tersebut telah menduduki suatu jabatan tertentu. Contohnya saja di UMK. Di UMK ini kalau kalian menjabat sebagai rektor atau wakil rektor, kalian akan mendapatkan mobil dinas. Selain mobil dinas, ketika kalian menjadi rektor, kalian juga akan mendapatkan fasilitas rumah rektor. Jadi fasilitas-fasilitas tersebut tidak bisa dimiliki atau didapatkan oleh semua orang di sembarang level, tapi hanya kepada orang-orang pada level tertentu. Kemudian bentuk benefit atau tunjangan di luar kewajiban dari pemerintah lainnya itu adalah workplace flexibility atau keleluasaan di tempat kerja. Di sini merupakan jenis tunjangan atau benefit yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk keleluasaan yang diberikan kepada karyawan. Contohnya yang pertama adalah adanya flex time atau biasa disebut juga flexi time. Di sini, perusahaan mengizinkan karyawan untuk memilih sendiri jam kerja mereka. Jadi karyawan bebas masuk jam berapa, kemudian karyawan juga bisa menentukan sendiri jam pulangnya. Contohnya misalnya perusahaan mewajibkan karyawannya bekerja selama 8 jam dan kemudian karyawan tersebut hanya harus ada di tempat kerja dari jam 10 sampai jam 12. Jam lainnya karyawan boleh memilih sendiri. Nah, ada yang karyawan A di sini dia memilih kerja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Di situ kan dia sudah bekerja selama 8 jam, kemudian sudah ada di perusahaan dari jam 10 sampai jam 12.
Kemudian juga mungkin karyawan B dia pilih masuk kerja jam 10 karena dia nggak bisa bangun pagi. Jadi dia pilih masuk kerja jam 10, nanti pulang jam 6 sore. Nah, jadi di sini juga dia sudah bekerja selama 8 jam. Jadi di flexi time ini, asalkan karyawan ada di perusahaan saat jam wajib, jam yang lainnya karyawan boleh menyesuaikan sendiri. Asalkan tadi 1 jam wajibnya terpenuhi dan juga jumlah total jam kerjanya juga terpenuhi. Kemudian ada soal selanjutnya, silahkan dibaca, kemudian dikerjakan di Google Form yang sudah saya sediakan melalui Classroom. Bentuk workplace flexibility lainnya adalah telecommuting. Di sini perusahaan mengizinkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau sekarang biasa atau terkenal dengan sebutan work from home. Pekerjaan yang dilakukan dari rumah ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan media komputer, kemudian internet, dan juga alat elektronik lain yang menghubungkan karyawan dengan kantornya. Demikian kuliah kita pada hari ini. Hari ini kita telah bahas banyak sekali komponen-komponen atau bentuk-bentuk dalam kompensasi finansial tidak langsung atau biasa juga disebut tunjangan atau benefit. Setiap perusahaan akan memiliki prioritas masing-masing dalam menentukan benefit atau tunjangan mana yang akan diberikan kepada karyawannya. Pemberian benefit tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan juga kebutuhan dari perusahaan. Demikian kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Semoga kuliah kita bermanfaat. Selamat siang.